Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar-pelajar hebat Indonesia? Semoga kalian sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran khusus bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di bab 1 ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara, yang mana materi pembelajaran ini khusus ditujukan untuk kelas 10. Baik, yang pertama kita akan membahas sifat hakikat negara. Menurut Maryam Budiardjo mengatakan, negara memiliki sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki negara. Kedaulatan itu hanya terdapat pada negara dan tidak terdapat pada organisasi lain. Sifat-sifat tersebut umumnya mengikat bagi setiap warga negara tersebut. Sifat hakikat negara yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu sifat memaksa. Negara mempunyai sifat memaksa. Dengan demikian, negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati, sehingga ketertiban dapat dicapai dan anarki dapat dicegah. Sarana untuk itu antara lain adalah polisi, tentara, dan alat penjamin hukum lainnya. Sifat yang kedua adalah sifat monopoli. Dalam hal ini, negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan sifat monopoli ini, negara dapat mengatakan, misalnya, suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara. Sifat yang ketiga yaitu sifat mencangkup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Sifat ini diperlukan karena apabila seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, usaha negara menuju tercapainya masyarakat yang dicita-citakan tentu akan gagal. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian kedaulatan. Menurut John Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Sederhananya, kedaulatan merupakan hak-hak sebuah negara dalam mengelola negaranya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain. Karena biasanya, kedaulatan selalu bersanding dengan usaha kemerdekaan. Dengan demikian, kedaulatan dianggap sebagai hadiah istimewa bagi sebuah bangsa dalam mendapatkan kedudukan yang sejajar. Dalam buku karangan Jean Bodin yang berjudul Les Cinq Libertés de la République, dijelaskan bahwa kedaulatan dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Kedaulatan ke dalam, yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional atau dalam negeri. Contoh adalah mengatur pajak, pemilu, dan pembangunan. Yang kedua, kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan tertinggi bagi suatu negara dalam urusan internasional atau luar negeri. Misalnya, kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral ini adalah kerjasama yang melibatkan dua negara, contoh Indonesia dengan Malaysia. Sedangkan multilateral ini kerjasama yang melibatkan lebih dari satu negara. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan.
Teori ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori ini, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Peletak teori ini adalah Nicole Machiavelli dan Thomas Hobbes. Selanjutnya, teori ketiga adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan negara, dan diabadikan kepada kepentingan negara. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, F. Hegel, dan Paul. Yang keempat, teori kedaulatan hukum, yaitu kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat. Ciri-cirinya adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini teori ajaran demokrasi dan konstitusi harus menjamin hak asasi manusia. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya, bukan dari Tuhan atau raja. Para penganjur paham ini adalah J.J. Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Pelopor teori kedaulatan rakyat yang terkenal yaitu Montesquieu. Montesquieu memisahkan kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekarang mari kita mengenal sang tokoh. Berikut adalah Charles Louis de Scondat, Baron de la Brede et de Montesquieu, atau yang biasa dikenal dengan Montesquieu. Lahir pada tanggal 18 Januari 1689 dekat Bordeaux, Prancis. Montesquieu adalah pemikir politik Prancis yang hidup pada era pencerahan. Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan atau trias politika. Dalam trias politika, kekuasaan dipisahkan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjadi acuan bagi pemerintahan di seluruh dunia. Demikian video singkat ini.